Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa dzabaha dzabihatana fahuwa muslim." Ada 3 jadi indikasi bahwa orang itu muslim. Barang siapa yang sholat seperti sholat kita, ya waktunya, caranya, jumlah rakaatnya, wastaqbala qiblatana, dan berkiblat di dalam sholatnya seperti kita berkiblat ini ke Ka'bah. Berarti kalau Indonesia ini menghadap ke arah barat. Wa dzabaha dzabihatana, dan dia menyembelih seperti kita menyembelih, maksudnya membaca bismillah, fahuwa muslim, maka dia muslim. Nah, itu dulu. Jadi 3 ini aja nih indikatornya nih kalau dia muslim. Sholatnya masih seperti sholat kita, ya. Kan ada sholat tidak seperti sholat kita? Ya ada aja. Orang Syiah misalnya dari segi waktunya kan berbeda dengan kita. Kita 5 waktu, Syiah itu kan 5 waktu, 3 waktu. Ada lagi tata caranya yang agak berbeda dengan kita, ya. Jadi maksudnya tidak seperti itu. Kemudian dalam hadis lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah." Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka itu mengucapkan la ilaha illallah. Fa in qalu la ilaha illallah, kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, wa sallu salatana wastaqbalu qiblatana wa dzabahu dzabihatana, apabila dia telah membaca la ilaha illallah, kemudian salat seperti salat kita, ya, berkiblat seperti kiblat kita, menyembelih juga seperti kita menyembelih, baca bismillah, faqad harumat alaina dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha, maka terjagalah, ya, yakni harta mereka, darah mereka, nggak boleh diapa-apain itu orang, nggak boleh diganggu. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya, misalnya karena sebab kisos itu kan harus dibunuh, kecuali dimaafkan dari keluarga korban, atau misalnya karena berzina di dalam syariat Islam, yang sudah pernah menikah, muslim ya, muslimah yang sudah pernah menikah, apakah aktif atau sudah pasif, janda duda, kan udah pernah nikah tuh, dia kan harus dirajam, berarti kan mati. Yang ketiga dengan sebab murtad, itu kan harus dibunuh kecuali dia bertobat. Nah, wa hisabuhum 'ala Allah, sedangkan urusan hati mereka itu diserahkan kepada Allah. Ini pernah kejadian ini yang seperti ini. Salah seorang sahabat kecil di waktu itu namanya Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini adalah Zaidnya bin Harisa, bapaknya. Jadi Usama bin Zaid bin Harisa yang pernah dulunya itu diangkat bin Nabi menjadi anak angkat. Ingat kisahnya? Kan ada 2 Zaid. Zaid bin Sabit itu sebagai penulis wahyu. Zaid bin Harisa yang pernah diangkat menjadi Zaid bin Muhammad, pernah dulu. Kemudian itu digugurkan oleh Allah, ya. Sistem anak angkat itu nggak boleh, apalagi sempat menobah binnya. Zaid bin Harisa menjadi Zaid bin Muhammad. Nah, singkatnya, Zaid bin Harisa itu punya anak namanya Usama bin Zaid. Ini kedua-dua makhluk ini, baik bapak maupun anak, itu disayangi banget oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sayang kepada Zaid bin Harisanya, juga sayang kepada anaknya atau putranya Usama bin Zaid. Singkat cerita, kan sebab singkat ini, umur 17 tahun dia mendapat amanah dari baginda Rasul untuk memimpin salah satu peperangan, atau disebut dengan menjadi komando perang. Umur 17 tahun. Kita dulu umur 17 tahun tuh gimana tuh? Mohon maaf kita bercanda nih. Ada nggak yang di STM dulu nih, STM? Ada nggak? Perasaan saya, anak SMA itu kan sering berantem, tapi kalau STM kayaknya lebih sering gitu. Sampai-sampai ada istilahnya gaspernya aja itu yang gede, talinya yang panjang. Itu apa tuh? Ini nih, kalau berantem tuh. Saya kan nggak pernah ikut Pak, tapi kan nengok gimana cara mereka. Itu penggaris di STM kan, apalagi jurusan bangunan ya Pak ya, ada penggaris, tapi penggarisnya itu Masya Allah yang besi, kemudian panjang itu.
Nah, kalau berantem anak STM, kata saya mah nggak ada duanya deh. Ya. Saking nyamannya itu berantem, enak kayaknya, enak banget gitu. Umur 17 tahun gitu ya. Nah, Usama bin Zaid itu menjadi panglima perang umur 17 tahun. Tapi kita tengok nanti eksesnya. Ada juga kejadian yang nggak perlu terjadi. Nah, ini dampaknya kalau anak kecil ini, anak yang masih labil kan. Dengan izin Allah, peperangan itu dimenangkan oleh pasukan Usama bin Zaid, Pak. Ketika pulang Rasul minta dia, lo cerita deh, gimana tuh? Kata Usama bin Zaid, aku cerita di hadapan Rasul, Masya Allah, wajah Rasul itu berbinar-binar melihat betapa bahagianya mendengar nih cucu, katakan kan cucu dia, jadi kan pernah jadi cucu kan sebelum diangkat, dibatalkan anak angkat itu. Jadi anak muda jadi panglima perang menang, dan Rasul kata Usama Zaid berbinar-binar wajahnya menampakkan kebahagiaannya. Aku terus bercerita. Ya, kan senang dong Pak kalau kita cerita, orang simpatik dengan cerita. Sampailah, ya Rasulullah, kemarin itu ada kejadian di Rasul. Apa tuh? Ada si kafir ketika saya mau penggal tuh kafir, dia baca la ilaha illallah. Oh, enggak peduli, saya penggal aja sekalian di Rasul. Kata Usama, langsung seketika itu wajah Nabi berubah menjadi merah dan marah. Lalu Nabi membaca hadis ini, umirtu an uqatilan nas hatta yaqul la ilaha illallah. Aku, ngapain kamu bunuh orang? Orang yang baca la ilaha illallah. Tapi kan gini-gini ya Rasul. Gitu. Dia itu baca la ilaha illallah mah bukan serius, tapi karena takut dibunuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kamu sudah membelah dadanya sehingga kamu tahu kalau dia itu berpura-pura? Nabi baca hadis tadi, umirtu an uqatilan nas hatta yaqul, aku diperintahkan Allah untuk memerangi manusia sampai manusia itu mengucapkan la ilaha illallah. Kalau udah la ilaha illallah udah selesai. Asamu minni dima'uhum wa amwaluhum. Darah mereka haram ditumpahkan, harta mereka haram dirampas, enggak boleh. Nah, bagaimana urusan hatinya, wa hisabum 'alallah, itu Allah yang tahu. Kata Usama bin Zaid, saya betul-betul menyesal. Dan saya berharap kejadian itu tidak pernah terjadi dalam hidupku. Tapi apa mau dikata, sudah terjadi. Saking menyesalnya dia. Nah, jadi kalau orang itu sudah bersyahadat, sudah muslim itu berarti. Di dalam hadis lain, dia mendapatkan hak apa yang hak kita, dia berhak mendapatkannya. Tapi dia juga menanggung kewajiban apa yang diwajibkan kepada kita. Kalau orang itu sudah membaca la ilaha illallah.